Oke, selamat datang kembali di channel Dua Oh Wibu, shit. di mana Oh, kita iya. akan memberikan kalian rekomendasi, review, dan opini kita terhadap anime, manhwa, dan semuanya yang seputar Jepangan karena kita adalah wibu sejati berbau bawang, garlic, dan onion. Nah, kali ini kita akan memberikan kalian beberapa rekomendasi manga romance sedih yang menurut kami akan membuat jiwa-jiwa wibu kalian menangis. Oh ya, disclaimer dulu. Manga yang akan saya rekomendasikan adalah short manga yang sekitar 10-20 chapter aja mungkin ya. Jadi lebih direkomendasikan buat kalian yang ingin nyari short read dan ingin membaca manga di sela kesibukan kalian ya. Oke, lanjut. Semua orang pasti ingin hidup dengan nyaman dan bahagia kan. Tapi tidak semua orang mempunyai privilege untuk mendapatkan momen tersebut. Meskipun demikian, apapun keadaan yang kita alami, sudah sepatutnya kita untuk selalu mensyukuri keadaan tersebut. Nah, manga Jumyo wo Kaitote Morata Ichinen Nisuki Chimanende mengajarkan kita bagaimana cara untuk mensyukuri waktu yang sudah kita lewati. Manga ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Kusunuki yang menjual seluruh aset kepemilikannya karena udah miskin, menderita lagi. Singkat cerita, dia mendapatkan informasi bahwa ada sebuah perusahaan yang dapat memberikan dia uang dengan masa hidupnya sebagai bayaran. Tetapi tidak seperti yang diharapkan. Ternyata 30 tahun masa hidupnya hanya bernilai sekitar 300.000 yen aja, atau kira-kira 39 juta rupiah ya. Dan dia hanya menyisakan sekitar 3 bulan sisa hidupnya. Setelah dia kembali ke kamar apartemennya, dia disambut oleh sosok perempuan bernama Miyagi yang bertugas untuk memantau perilaku Kusunuki hingga 3 hari terakhir masa hidupnya. Manga ini memiliki premis yang menarik dan karakter development yang matang. Mungkin karena minim karakter yang diperkenalkan, ya jadi hanya berfokus kepada Kusunuki dan Miyagi saja. Saran saya kalian coba baca 3 chapternya. Kalau misalnya kalian nggak suka ya drop aja ya, silakan. Lanjut. Pernah kepikiran nggak seandainya kalian punya kekuatan yang dapat mengubah kehidupan kalian? Kalian bakal masuk ke sisi villain atau hero ya kira-kira? Ya masing-masing cara pandang manusia terhadap dunia berbeda-beda sih. Tapi itu yang sukses digambarkan oleh manga Instant Bullet. Manga ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Kuro Fukase yang memiliki trauma dan rasa benci yang luar biasa pada dunia karena ia merasa sudah dikhianati oleh dunia yang kejam ini berkali-kali. Salah 2 orang yang biasa dia panggil saudara adalah Toiro dan Iroha yang dengan tragisnya meninggal karena sebuah kecelakaan. Karena traumanya tersebut, sosok Toiro dan Iroha tetap muncul dalam kehidupannya, tapi hanya sebagai halusinasi saja. Suatu saat pada malam Christmas, Fukase berpapasan dengan seorang perempuan yang aneh, namun periang dan juga sesosok monster hitam. Ia pun diberitahu bahwa dia merupakan salah satu dari 20 manusia yang memiliki kemampuan spesial bernama Instant Bullet. Namun sama seperti Fukase, tidak semua orang yang dianugerahi kemampuan ini memandang dunia itu seindah yang kita pikirkan. Para Instant Bullet memiliki ideologi yang berbeda dan menggunakan kekuatannya sesuai dengan apa yang mereka pikir dunia ini pantas dapatkan. Beberapa orang ingin menjadi pahlawan dan membuat dunia lebih baik, sedangkan sebagian lainnya ingin orang merasakan trauma yang sama dengan apa yang mereka dapatkan. Manga ini sangat menarik karena menampilkan sudut pandang dari si Fukase itulah yang dia benci sama dunia lain-lain dan pengen memusnahkan dunia tersebut. Selling point dari anime ini juga bagaimana seorang Fukase yang awalnya benci, perlahan dia mulai merasakan kehangatan cinta dan kekuatan pertemanan yang diberikan oleh rekan Instant Bulletnya. Kalau saran saya sih coba baca sekitar 3 chapter aja, kalau nggak 4 lah. Kalau misalnya kurang suka drop aja nggak apa, silakan. Mendapatkan kesempatan kedua dalam kehidupan adalah impian semua orang. Namun manga berikut memberikan sudut pandang yang menarik tentang kesempatan tersebut. Half and Half namanya. Half and Half adalah manga yang menceritakan tentang kehidupan Shinichi Nakagawa dan Yuki Sanada. Kedua orang tersebut terlibat dalam sebuah kecelakaan yang membuat mereka berdua meninggal. Akan tetapi mereka mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali dengan syarat setelah 7 hari kehidupan mereka harus menentukan siapa salah satu dari mereka yang pantas untuk melanjutkan hidup dan siapa yang pantas untuk kembali meninggal. Dan satu lagi ya, mereka pun tidak dapat berpisah jauh satu sama lain dan selama 7 hari masa trial hidup mereka tersebut, mereka dapat merasakan hal yang sama, mulai dari rasa emosional hingga yang fisikal. Manga ini menarik karena pada awalnya masing-masing karakter pada manga ini ingin melanjutkan hidup dan enggan mengorbankan nyawa mereka masing-masing. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai mempelajari kehidupan satu sama lain. Buat manga ini tergolong sangat pendek sih, jadi coba baca 1 atau 2 chapter dulu aja. Kalau misalnya kurang suka di drop gak apa, silakan.
Ngomongin tentang mempelajari kehidupan satu sama lain ya, manga Sayonara Piano Sonata mampu menampilkan poin tersebut dengan fantastis. Diceritakan tentang Hikawa Naomi, seorang remaja yang merupakan anak dari seorang kritikus musik. Ayahnya bukanlah orang yang dapat menjaga barang dengan baik, sehingga tiap alat musik yang dibelinya seringkali rusak dan tidak bertahan lama. Karena Hikawa sejak kecil tidak pernah membeli mainan, memperbaiki barang rusak adalah sebuah hiburan yang sekarang sudah menjadi hobinya. Singkat cerita, Hikawa pergi ke sebuah tempat rongsokan untuk mencari barang yang bisa dia perbaiki. Saat sedang mencari barang, dia mendengarkan suara musik yang menarik perhatiannya. Ia pun menghampiri suara tersebut. Ternyata sumber suara tersebut berasal dari Ebisawa Mafuyu, seorang pianis berbakat muda yang tiba-tiba menghilang dari dunia musik. Keesokan harinya, dia bertemu kembali dengan Ebisawa Mafuyu dan memutuskan untuk membuat band musik bersama-sama. Yang membuat manga ini menarik adalah dari latar belakang dan kepribadian dari masing-masing karakter serta karakter development yang disuguhkan. Bagaimana tokoh utama mempelajari tentang tokoh Ebisawa dan berusaha membebaskannya dari rantai yang mengikatnya selama ini. Manga ini juga tergolong pendek, jadi coba aja baca 1 kalau nggak 2 chapter. Kalau nggak suka ya drop aja silakan. Lanjut. Masih ngomongin tentang musik nih. Manga berikut juga menceritakan tentang drama musikal sekolah berjudul Nidome no Natsu Niduto Ainai Kimi. Manga ini menceritakan tentang Moriyama Rin, seorang perempuan yang lahir dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Iya, saya tahu kalau klise, mainstream dan ketebak bahwa ujung-ujungnya mati. Tapi ada beberapa poin unik dari manga ini, yaitu heroinnya mati di chapter pertama. Langsung mati. Dan poin kedua, manga ini berfokus ke cara pandang tokoh utama kita yang bernama Satoshi yang memiliki perasaan terhadap sang heroin. Singkat cerita, saat akhir hidup Moriyama, Satoshi memilih untuk mengungkapkan perasaannya. Namun bukannya senang, Moriyama malah marah dan sedih. Ya iyalah, udah mau mati baru nembak. Setelah kematian Moriyama, Satoshi merasakan penyesalan yang cukup dalam. Berpikir bahwa seharusnya dia tidak menyatakan perasaannya saat itu, maka Moriyama dapat pergi dengan lebih tenang. Lalu suatu saat dia menyadari bahwa dia kembali ke masa lalu di saat dimana dia pertama kali bertemu dengan Moriyama. Merasa mendapatkan kesempatan kedua, dia memilih untuk mengubur dalam-dalam perasaannya dan mencoba menjauhi Moriyama agar dia tidak mengalami kesalahan yang sama. Yang membuat manga ini menarik adalah ketika karakter utamanya menyadari bahwa mengubah dan mengubur perasaan seorang itu tidak semudah membalik telapak tangan dan memutuskan untuk meluangkan waktunya sebaik mungkin demi Moriyama dan tetap menjalankan hidupnya tanpa menyesali satupun hal. Kalau saran saya ya, karena manga ini juga pendek, coba baca 1 atau 2 chapter sama kayak yang half and half tadi. Kalau misalnya kurang suka, drop aja nggak apa. Gitu terus bangsat. Maaf. Ya kurang lebih mungkin itu saja yang dapat saya rekomendasikan saat ini. Terima kasih telah menonton video dari kita kali ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol like dan subscribe di bawah. Lalu share video ini jika kalian pengen teman-teman kalian keseret ke dunia perwibuan. Kami membuka ruang diskusi sebesar-besarnya di kolom komentar bagi kalian yang ingin mengungkapkan pendapat serta berbagi opini dan argumen tentang manga yang saya rekomendasikan. Dan tak lupa juga, kami juga sangat open terhadap kritik dan saran teman-teman semua untuk membangun channel ini. Bangsat kau. Jika teman-teman punya saran, manga atau anime yang bisa kami review atau rekomendasikan, drop juga di kolom komentar. Sekian dari kami, sampai jumpa.